Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sampai dengan detik ini kita berinteraksi sebagai hamba Allah yang diberkahi, dirahmati dan diampuni dari segala dosa-dosa, dihapuskan dari segala kesalahan dengan upaya amal saleh dan taubat kita yang tidak henti kita mohonkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita digolongkan kepada bagian umat Nabi Muhammad SAW yang diberi kemampuan untuk mencintai beliau segenap kemampuan kita, untuk bisa mengikuti petunjuk-petunjuk yang beliau pernah tuntunkan kepada kita, dan juga untuk mampu mencintai Rasulullah SAW semampu yang bisa kita lakukan sampai kita kembali kepada Allah dan dipertemukan dengan beliau. Alhamdulillah, hari ini kita mendapati waktu yang spesial dalam kajian yang spesial, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Dan kita ketahui bahwa 12 Rabiul Awal adalah tanggal lahirnya Nabi SAW. Beliau dilahirkan di hari Senin 12 Rabiul Awal, dan dengan itu kita senantiasa bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dengan kita mengetahui hari lahirnya Nabi SAW, perjalanan kehidupan Nabi SAW sampai dengan wafatnya Nabi SAW yang meninggalkan berbagai macam pedoman kebaikan kepada kita semua, kita diberi kemampuan untuk bisa belajar semua hal yang terbaik dari Nabi dan meneladani itu seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, dan dengan itu kita berpotensi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad SAW pada seluruh umatmu tanpa kecuali, jika kalian semua serius mencintai Allah, maka ikutilah petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu akan berpotensi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan berpotensi mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dalam berkehidupan. Betapa dahsyatnya mencintai Rasulullah, betapa dahsyatnya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Karena itu disebutkan langsung dalam Al-Quran menjadi wasilah untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Ketika seseorang dicintai oleh Allah, maka yang Allah berikan kepadanya bukan dunia, bukan kedudukan, bukan materi, tapi Allah anugerahkan sesuatu yang sangat besar dengan mengampuni dosa-dosanya, menjaga dia dari kesalahan, sehingga dalam keadaan hidup yang terjaga itu, sampai dia kembali kepada Allah, dia dipastikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang terbaik. Di ayat lain, Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan aku pastikan, kata Allah, jangan pernah kalian meragukannya, bahwa telah ditetapkan pada seluruh kepribadian, pada seluruh aspek kehidupan yang melekat pada Rasulullah SAW, seluruhnya adalah kehidupan yang penuh dengan teladan. Uswah adalah keteladanan yang bila kita mampu ikuti akan memberikan nilai-nilai kebaikan kepada kita yang juga diteladani oleh orang-orang sekitaran kita. Jadi menariknya, mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, melahirkan nilai kebaikan kepada kita yang bukan hanya merubah kita menjadi pribadi yang baik, tapi kebaikan itu berpotensi akan diteladani oleh orang lain di sekitaran kita. Seorang ayah yang mempelajari bagaimana Nabi mempraktekkan nilai-nilai kebaikan sebagai seorang ayah, diikuti oleh kita sebagai ayah,
maka kita berpotensi menjadi ayah teladan yang akan diteladani oleh orang-orang yang lainnya. Seorang guru yang meneladani Rasulullah, seorang pejabat yang meneladani Rasulullah, seorang apapun yang meneladani Rasulullah dalam semua aspek kehidupannya, dia berpotensi berubah menjadi orang baik yang dicintai dan diteladani oleh orang-orang di sekitarnya dalam era dia berkehidupan. Teman-teman, di antara sekian banyak keteladanan itu, alhamdulillah, hari ini kita juga bisa belajar dari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang bisa kita teladani dari aspek kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu kita ingin menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara meneladani semua aspek-aspek kebaikan yang mungkin bisa kita gali. Teman-teman, ada beberapa yang kita dapati dalam dokumentasi hadis-hadis yang disampaikan oleh para ulama, dan bersama saya saat ini ada kitab hadis yang disepakati paling valid, paling berkualitas, bahkan memiliki urutan yang tertinggi dari sekian banyak kitab hadis yang mampu kita akses, kita baca, kita pelajari, yaitu Sahih Al-Bukhari. Oke? Nah, di kitab Sahih Al-Bukhari ini ada yang menarik, teman-teman, khususnya di nomor hadis 5101 ya. Jika kitabnya sama dengan saya, ini di halaman 767, nomor hadis 5101 di subtopik yang ke-20, di topik yang ke-67. Topiknya kita menikah, jadi ada 97 topik di Sahih Al-Bukhari ya. Jadi topik yang ke-67 kita menikah, kitab tentang pernikahan, pedoman dari Nabi SAW bagaimana pernikahan itu bisa dilangsungkan, mencari calonnya bagaimana, menyiapkannya seperti apa, siapa yang boleh dinikahi, siapa yang nggak boleh dinikahi, gitu kan. Kemudian juga di subtopik ke-20 ini ada sesuatu yang sangat menarik ya, karena ada satu kejadian unik terkait dengan calon yang tidak boleh ya dinikahi. Calon ini maksudnya kadang orang misalnya ajukan ya, bisa nggak menikah dengan si fulanah misalnya, atau berkenan nggak menikah dengan si fulanah, atau yang perempuan boleh jadi punya keinginan juga sekalipun malu-malu misalnya. Nah, di sini diberikan keterangan bagaimana batasan-batasan kebolehan ataupun juga siapa saja yang tidak diperkenankan ya, dari satu garis ketersambungan, baik itu yang terkait dengan garis nasab ataupun yang lainnya misalnya, yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Baik, di sini kita akan bacakan dan kita akan lihat, teman-teman sekalian, yang paling menarik apa kaitan dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di nomor hadis 5101, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ya, menyampaikan kepada kita Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana al-Hakam bin Nafi' akhbarana Syu'aib an Zuhri an Az-Zuhri qala akhbarani Urwah bin Zubair anna Zainab bint Abi Salamah akhbarathu anna Habibah bint Abi Sufyan akhbaratha annaha qalat. Ya, jadi sampai ke sanad ini Masya Allah, selalu saja kita dapati hal-hal yang mengundang decak kagum, bahwa tidak ada satu panduan pun dalam Islam yang sampai kepada kita kecuali transmisinya selalu tersambung kepada sumber pokoknya ya, sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengerjakan apapun tuh ya dalam Islam itu nggak pernah ada kreasi ataupun inovasi-inovasi pribadi. Selalu ada argumentasi yang jelas tersambung yang menunjukkan bahwa ini dalam Islam itu semuanya sudah tersusun dengan baik, setiap pedoman-pedomannya, setiap aturan-aturannya. Ini menunjukkan bahwa Islam ini bukan agama kreasi, ya, bukan hasil dari budaya, tapi betul-betul ini tuntunan yang valid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana ada seorang manusia yang bisa mengarang tuntunan hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi, berbicara tentang masa depan, hal-hal yang gaib, hal-hal yang nggak bisa dijangkau oleh manusia pada umumnya, dan itu bisa bertahan di semua generasi yang dilalui. Itu mustahil ya, kalau itu bukan dari pencipta sendiri, Allah sendiri yang menurunkan itu, yang memberikan bimbingannya. Itu mustahil ada karya manusia bisa demikian
Karena itu sebagai seorang muslim kita harus terus meyakini dan dengan argumentasi-argumentasi yang sangat rasional, dan itu hebatnya di challenge ke siapapun. Setiap orang yang ingin berinteraksi, mencari kebenaran, ingin meriset, Islam itu satu-satunya agama di dunia, kan, yang memberikan challenge, yang menantang, yang menawarkan kepada siapapun untuk menguji kebenarannya. Silahkan diuji. Dan hebatnya, ketika Anda yakin pun dengan kebenaran Islam, itu nggak dipaksa. Ya, sampai Anda menemukan kebenaran dan ketulusan dengan kesadaran penuh, silahkan menerima Islam dengan bersyahadat. Itu hebatnya, la ikraha fid din, nggak boleh ada paksaan, ya kan? Dalam menerima ad-din, menerima tuntunan Islam. Ad-din yang dimaksudkan Islam. Quran surah ke-3 ayat 19, inna ad-dina indallahil Islam. Yang dimaksud din di sisi Allah itu adalah al-Islam. Nah, dalam menerima Islam itu, ad-din itu nggak boleh ada paksaan. Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 256, la ikraha fid din, ya. Baik, di sini teman-teman kembali lagi, di antara tuntunan ad-din ini yang didapatkan dari Al-Imam Al-Bukhari, dokumentasi informasinya, beliau menerima dari Al-Hakam. Ini nyambungnya kemana nih sampai ke Rasulullah, ya. Al-Hakam bin Nafi. Al-Hakam bin Nafi menerima informasi ini dari Syuaib. Syuaib menerima dari Az-Zuhri. Kemudian Az-Zuhri menyampaikan, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair. Nah, ini di tokoh ini Urwah bin Zubair yang paling menarik nih teman-teman sekalian, ya. Jadi nanti Urwah bin Zubair menyampaikan informasi bahwa Zainab binti Abi Salamah, Zainab anak perempuannya Abi Salamah, ya kan? Akhbarathu, mengabarkan kepada Urwah ini, anna umma Habibah binti Abi Sufyan, bahwa Ummu Habibah, ya, binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anha. Jadi Ummu Habibah ini nama aslinya Sayyidah Ramlah, ya, radhiyallahu taala anha, di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbaratha, mengabarkan kepada beliau, ya. Baik, annaha, bahwa sesungguhnya Ummu Habibah ini qalat, pernah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Zainab, ya kan, teman-teman sekalian, binta Abi Salamah, Zainab binti Abi Salamah, ya kan, menyampaikan kepada Urwah bahwa Ummu Habibah pernah menyampaikan kepada Zainab. Jadi Urwah, ya kan, menerima dari Zainab informasinya, ya, Zainab ini menerima dari Ummu Habibah atau dikenal dengan Sayyidah Ramlah, ya, radhiyallahu taala anha binta Abi Sufyan. Kemudian yang paling menarik, Ummu Habibah ini binta Abi Sufyan radhiyallahu taala anha menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, suami beliau tentunya, ya, inkih ukhti binta Abi Sufyan. Ya Rasulullah, ini menarik sekali. Ya Rasulullah, mohon menikahlah atau nikahilah dengan saudariku, saudari perempuanku, ya kan, binta Abi Sufyan. Ini namanya Hamnah. Di sini nggak disebutkan, tapi sejarah juga bisa menunjukkan kepada kita dan bisa dilacak. Inilah indahnya dalam Islam, ya. Jadi setiap nama itu biografinya bisa dilacak. Jadi nggak ada tokoh-tokoh fiktif di dalam Islam itu, ya. Dan bukunya banyak sekali. Kalau kita ingin mempelajari A, ini kita akan temukan. Misalnya yang tokoh-tokoh menarik nih, ya, dari mulai lahirnya kapan atau wafatnya kapan. Ada wafayatul a'yan, itu yang tokoh-tokoh yang kita bisa gali sampai wafatnya kapan. Ada lagi Syiar A'lam Nubala, gitu kan, tentang perjalanan tokoh-tokoh hebat sepanjang masa, itu 29 jilid sendiri. Dikaji, bisa dilacak, dan bukan hanya orangnya yang dicatat dalam perjalanan sejarah sampai ketemu wujudnya itu ada, ya, ada sosoknya eksis, tapi juga itu bisa dilacak sampai ke situs-situsnya ditemukan sampai sekarang, di mana tinggalnya, daerah mana, gitu ya, sampai sekarang kita bisa lacak. Ini yang sangat menarik. Jadi singkatnya, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha atau Sayyidah Ramlah radhiyallahu taala anha memohon kepada suami beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mau menikahi saudari beliau namanya Hamnah, ya, Hamnah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anha. Ini menarik nih, ya. Kita lihat jawaban Nabi, ya. Jadi istri minta kepada suaminya agar mau berpoligami, gitu kan, atau menikah lagi tapi dengan saudarinya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka Nabi menyampaikan, awa tuhibbina dzalika. Nah, ya, kalau dalam bahasa kita serius nih. Nabi bercanda. Nah, ini boleh nih, ya, canda-canda
demikian tuh, apalagi dalam kehidupan rumah tangga misalnya, atau dengan kawan-kawan dekat yang akrab. Ini menunjukkan bahwa kehidupan Nabi juga nggak selamanya tegang. Itu kan ada candanya, artinya dengan istri juga bisa bercanda gitu kan. Ini serius nih, kata Nabi kan. Awa tuhibbina dzalika. Bahasa kitanya tadi, ini serius gitu kan. Jadi seakan-akan ingin memberikan isyarat kalau kita ngaji di syarah-syarah hadisnya. Ini kan saya baca di full versi hadis ya. Jadi kalau kita baca syarahnya itu ada hal yang sangat menarik, gitu kan? Jadi ada kesan yang diterangkan oleh para ulama kita. Tidak mudah seorang istri meminta pada suaminya untuk menikah lagi dengan perempuan lain, sekalipun itu bagian dari keluarga dekatnya, karena ada fitrah-fitrah yang melekat kepada diri perempuan yang tentunya nilai rasanya tidak sama dengan laki-laki. Karena itulah di sini ada canda. Jadi poinnya ada canda yang sangat menarik, walaupun Nabi akan menerangkan hukum di balik itu, gitu kan? Nah, ini serius kata Nabi, aw tuhibbina dzalika, faqultu, maka aku berkata, ya, kata Ummu Habibah, na'am, lastu laka bimukhliyah wa ahabbu man syarakani fi khairin ukhti. Ya, maka kata Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, saya serius, lastu laka bimukhliyah, kan saya sendiri juga bukan istri yang tunggal bagi Anda. Ada lagi beberapa ya istri-istri Rasulullah SAW. Dia tentunya ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kan ada Sayyidah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha, kan ada Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anha, dan yang lain-lainnya. Ada Sayyidah Hafsah misalnya, ya binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, demikian seterusnya. Tapi yang paling menarik poinnya adalah ya Rasulullah, kan saya kan tidak sendirian, ada juga istri-istri yang menemani Anda, dan saya pengen ditemani itu ya oleh saudari saya yang paling dekat dengan saya, yang paling mengerti saya tahu dia, dan kita juga bisa berada dalam situasi yang baik, gitu ya. Ini menarik ini ya, keterangan ini nanti di bab tentang penjelasan monogami dan poligami, apa hikmah di balik itu bisa dikaji, gitu ya. Tapi juga jangan langsung menyimpulkan bahwa ini poligami begini, monogami begini. Tidak, ada babnya sendiri. Ya, ada babnya sendiri. Ada tentang asal dari pernikahan, ada tentang nanti turunan dari pernikahan itu asalnya kan monogami. Itu kan yang paling pokok, yang paling asal. Jadi kembalikan semua ke asal. Nanti ada turunan tentang poligami dengan bab-bab tertentu, dengan ketentuan tertentu, itu di bahasan tertentu bisa kita bahas. Tapi yang paling menarik di sini, yang paling menarik adalah keterangan dari Ummu Habibah bahwa sekalipun ada kondisi tentang poligami itu, ya bagaimana caranya di antara istri-istri itu bisa menjadi teman. Ya, teman yang saling mensupport keadaan suami, teman yang saling mendukung sehingga meringankan tugas di rumah tangga, dan teman yang bisa saling mendukung untuk bisa ya memperkuat ataupun bisa mewujudkan visi misi kehidupan rumah tangga, yang dengan itu ya diharuskan atau dia memilih untuk berpoligami. Ya, dalam konteks ini, inilah tuntutan dia berpoligami. Misalnya ya ada kondisi-kondisi yang dibenarkan secara syariat. Misalnya dalam kondisi ya tuntunan seperti merawat anak-anak yatim di era masa itu, yang semuanya orientasi nikahnya bukan ingin melampiaskan kebutuhan seksual, tapi ingin beribadah, gitu kan? Ingin beribadah lebih banyak lagi dengan merawat orang-orang banyak, punya visi yang sama, gitu kan, untuk bisa meraih ridha Allah. Ada juga dalam konteks dia kebutuhannya aspek-aspek lain, seperti misalnya menolong dalam aspek dakwah, ya. Ada beberapa sahabat-sahabat di medan perang yang meninggal di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dari istri yang ditinggalkan itu kehidupannya sulit dan sebagainya, maka dipersatukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik nanti yang dipilih oleh beliau dan itu dibenarkan, bahkan sebagian dituntun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau juga lewat sahabat-sahabat yang lainnya. Di tujuan-tujuan yang ditampilkan dalam konteks poligami ini, baik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun juga para sahabat-sahabat, itu bukan ansih keperluan-keperluan nafsu biologis, bukan itu tujuannya. Ya, karena itu kita temukan bahwa dari istri Nabi itu, Nabi tidak mendapati keturunan, ya, kecuali dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, dan nanti dari Maria Al-Qibtiyah yang kemudian meninggal dalam usia yang sangat dini, ya, keturunan dimaksud. Jadi kita kembalikan lagi dalam konteks ini, ada permohonan Ummu Habibah itu
Jadi minta kepada Nabi untuk menikahi saudarinya supaya sama-sama bisa menjadi teman yang membantu dakwahnya Nabi SAW dan menjadi teman dalam kebaikan, dalam pergaulan. Nah, tapi poin yang kita bahas bukan itu, ya. Poin yang kita bahas di sini adalah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi merespon setelah tadi mengatakan serius nih, gitu kan. Nah, maka sekarang Nabi menjelaskan hukum. Ya inna dzalika la yahillu li. Itu nggak dibolehkan, bahasa kita ya sayang, itu nggak boleh, gitu kan, ya ke istri ya. Baiknya, nah ini sangat menarik teman-teman. Ini menunjukkan juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak merespon sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Ya, kalau ada seorang datang menawarkan misalnya perempuan yang sangat cantik dan sebagainya, semua dari sudut pandang materinya sempurna, fisiknya sempurna dan sebagainya, lalu hal itu bertentangan dengan hukum, ya hukum syariat. Apakah akan kemudian tiba diterima? Ya, nah kalau di sini konteksnya seperti banyak tuduhan mengatakan Nabi, ya saya tidak mampu mengatakan hal seperti itu karena kan kita mencintai Rasulullah, kita umat Rasulullah. Ya, tapi orang-orang yang ya berpandangan yang tidak baik terhadap Nabi, atau saya berhusnudzon paling tinggi mungkin mereka belum kenal dengan Nabi, yang menuduh Nabi dengan tuduhan yang macam-macam, bahwa menikahi banyak perempuan begini dan begitu. Ini jawaban yang sangat telak yang menunjukkan bahwa nggak ada orientasi seksual demikian dari Nabi SAW. Buktinya kalau benar dengan tuduhan-tuduhan itu, tentu Nabi tidak akan berpikir panjang, misalnya terima. Tapi di sini tidak. Nabi katakan inna dzalika la yahillu li. Itu tidak dibenarkan. Ya wahai istriku sayang, itu nggak boleh. Kenapa? Ya nanti kita akan temukan di Quran surah ke-4 An-Nisa misalnya di ayat ke-23. Wa an tajma'u bainal ukhtain, dan tidak dibenarkan menikahi ya dua bersaudari. Jadi kalau ada ini Ummu Habibah, dia kan radhiyallahu taala anha, namanya Sayyidah Ramlah radhiyallahu taala anha. Kemudian ada saudari namanya Hamnah ya binti Abi Sufyan, dua-duanya putrinya Abu Sufyan. Ini kan adik kakak. Nggak boleh menikahi adik kakak sekaligus, adiknya dinikahi, kakaknya dinikahi, dan dikumpulkan keduanya dalam satu rumah tangga. Itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ya, nanti hikmahnya banyak dalam bab yang lain supaya kita fokus pada kajian yang akan kita kaji. Jadi di sini Nabi menjelaskan dengan sangat lembut, dengan sangat halus, memberikan pemahaman kepada istri beliau tercinta, ya dengan menolak dengan cara yang sangat halus, tapi menjelaskan hukum dengan cara yang sangat tegas. Kadang-kadang ya mohon maaf, tegas itu tidak harus emosional, tidak harus marah, tidak harus macam-macam. Tegas itu juga bisa disampaikan dengan kelembutan seperti Nabi menyampaikan hukum yang dimaksudkan. Itu maka aku pun masih belum menyerah, ya, kata Ummu Habibah, untuk mencari yang lain, maksudnya bukan mengajukan yang tadi. Jadi yang tadi ya saudari beliau sudah paham hukumnya ini nggak boleh. Maka beliau menyampaikan lagi ya dengan sosok lain yang mungkin setidaknya bisa menjadi teman bagi beliau dalam menemani dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna nuhaddatsu annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah. Ya, maka kami juga pernah menimbang-nimbang ya Rasulullah, sekiranya engkau mau menikahi juga putrinya Abi Salamah. Ini kan Masya Allah gitu kan. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi konfirmasi dulu, binta Ummi Salamah, gitu kan? Ingat nih, ya Abi Salamah itu kan juga mantan suaminya siapa? Ummu Salamah, ya Hindun, ya Hindun bin Abi Umayyah, ya. Baik, radhiyallahu taala anha. Ini kan Ummu Salamah itu juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian punya anak, gitu kan? Nah ini apa jawab Nabi yang paling menarik di sini? Qultu, maka kemudian Ummu Habibah mengonfirmasi, nah yang dimaksud iya itu putrinya Ummu Salamah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau annaha lam takun rabibati fi hajri ma hallat li, innaha dabdatu akhi min ar-radha'ati arada'atni wa Aba Salamah Thuwaibah fala ta'ridna 'alayya banatikun wala akhwatikun." Ini menarik sekali. Ya, satu kata Nabi, ya itu juga tidak boleh, karena bagaimanapun itu beliau adalah putri sambung, ya putri sambung itu sekalipun aku telah menikahi ibunya, kemudian dia bukan anak biologisku, itu kan yang dihubungkan dengan Ummu Salamah, tapi ketika dinikahi Ummu Salamah itu atau Hindun bin Umayyah itu binti Umayyah radhiyallahu taala anha, bintu Abi Umayyah radhiyallahu taala anha, tetap ya bahwa beliau itu adalah anak sambungnya Nabi yang ketika ibunya
dinikahi, maka anaknya tidak boleh dinikahi, ya. Kita akan temukan itu juga di An-Nisa di ayat ke-23. Waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin, ya. Dan jangan juga kalian menikahi, ya, anak-anak kalian, kan, dari yang dibawa oleh istri-istri yang dinikahi oleh kalian. Jadi kalau sudah menikahi ibunya dan bergaul dengan ibunya, maka tidak dibenarkan menikahi anaknya. Jelas, ya? Nah, yang paling menarik begini kata Nabi, sekalipun aku nggak nikahi ibunya, tetap anaknya nggak bisa aku nikahi. Nah, ini menariknya nih. Ya, kenapa? Ya, kalau Nabi kan hubungan dengan ibunya itu terpisah, ya, kan? Dalam arti terpisah ini nggak ada nasab yang mencegah Nabi untuk tidak menikahi Ummu Salamah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah teman-teman, nah, suaminya Hindun ini radhiyallahu taala anha atau Ummu Salamah, atau dikenal juga dengan Abu Salamah. Abu Salamah ini ternyata juga siapa? Abu Salamah ini adalah, ya, anak sepersesuan yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seorang perempuan bernama Thuwaibah radhiyallahu taala anha. Jadi di sini ada poin yang sangat menarik, ya, yang bisa kita belajar. Ini luas sekali pelajarannya dari kisah ini, teman-teman sekalian. Jadi Abu Salamah, ayahnya Salamah ini, itu satu ibu ASI dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Salamah, ya, ayahnya Salamah ini, satu ibu ASI dari seorang ibu bernama Thuwaibah. Ya, Nabi pernah diberikan ASI oleh Thuwaibah radhiyallahu taala anha, juga diberikan ASI oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Nah, karena satu ibu ASI ini, maka tidak diperkenankan, ya, Nabi SAW menikahi putri beliau, ya kan, juga tidak diperkenankan menikahi saudari-saudarinya dari Abu Salamah, ya, dari bapaknya Salamah ini, karena satu mahram biradha'ah namanya, ikatan satu mahram dengan tali persusuan, jadi perasian di sini, ya. Jadi nanti ada mahram bil waladah, diikat kekeluargaan itu dengan secara biologis dari satu ibu yang sama, mahram biradha'ah, jadi satu mahram karena pemberian ASI dari ibu ASI yang sama. Yang ketiga, mahram bil musaharah, jadi diikat dengan ikatan keluarga dari hasil pernikahan. Nah, ini ada kondisi 3 mahram yang paling pokok, yang paling populer yang kita kenal. Adapun Ummu Salamah ini berbeda. Ya, Ummu Salamah ini kan asing, bukan terkait dengan ikatan kekeluargaan dari saudarinya, ya, atau statusnya mahram yang diikat dengan Abu Salamah, karena Ummu Salamah ini istilahnya zaujah, ya, halail, jadi yang dihalalkan untuk Abu Salamah untuk digauli. Nah, Abu Salamahnya meninggal. Nah, status Ummu Salamahnya boleh dinikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi anak dari, ya, beliau, ya, Abu Salamah ini yang dikenal dengan Salamah ini nggak bisa dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi nggak nikahi ibunya, tapi status anaknya ini adalah punya 2 status. Ketika Nabi menikah dengan ibunya Ummu Salamah, yaitu Hindun radhiyallahu taala anha, maka menjadi bagian dari anak Nabi yang diikutkan dari anak sambungnya dengan istrinya itu, ya kan? Nah, kemudian statusnya nggak boleh dinikahi. Tapi kalaupun Nabi nggak nikah dengan Hindun atau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, nggak bisa juga nikah dengan Salamah. Kenapa? Ya, kenapa di sini? Karena ada status yang kedua, yaitu anak dari saudara sepersusuan. Paham, ya? Ini kalau diurai, insya Allah lebih mengerti. Nah, yang kita bahas tentang kelahiran Nabi itu adalah di poin akhirnya. Jadi ini tambahan-tambahan saja, teman-teman, untuk menjelaskan sehingga alurnya kita lebih memahami. Nah, di sini yang dimaksudkan ada nama Thuwaibah, ya, nama Thuwaibah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau dengan bapaknya Salamah itu satu ibu ASI, ya, yang memberikan ASI kepada beliau dan Abu Salamah, yaitu Thuwaibah. Nah, siapa Thuwaibah ini? Yang paling menarik, ya, qala Urwah. Nah, kita narik lagi ke atas, teman-teman. Ini ada Urwah bin Zubair tadi yang meriwayatkan hadis ini, yang menyampaikan riwayat hadis ini. Ya, di antara turunan sanadnya ada Urwah bin Zubair, ya. Nah, Thuwaibah ini, teman-teman sekalian, seperti kita ketahui, ya, atau kita baca dulu supaya nanti tidak menjadi kejutan yang cepat, ya. Baik. Qala Urwah, dan Urwah menyampaikan, ya, kepada kita semua, wa Thuwaibah itu adalah maulat di Abi Lahab, ya, maulat di Abi Lahab adalah dulu itu istilahnya dikenal maulat itu dengan budaknya. Jadi dulu
Di zaman-zaman jahiliyah itu banyak sekali perbudakan, di Eropa juga banyak perbudakan, macam-macam perbudakan, dan Islam itu yang pertama kali datang untuk membebaskan perbudakan. Ya, sebelum ada PBB, sebelum ada HAM, sebelum ada macam-macam, Islam datang untuk membebaskan perbudakan itu. Ya, nanti di antara caranya ada dengan pernikahan, ada dengan dibeli gitu kan, seperti Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu langsung dibebaskan. Ya, ada dengan dinikahi, ketika dinikahi anaknya statusnya merdeka. Jadi Islam datang tuh membawa nilai-nilai kebaikan. Ya, dan hebatnya di sini, ini Thuwaibah ya radhiyallahu taala anha ini itu adalah budaknya di Abi Lahab, budaknya Abi Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kita ketahui Abu Lahab itu termasuk lingkar keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak menerima dakwah Nabi, memusuhi Nabi, ya, istrinya juga demikian dan seterusnya. Nah, ini punya budak. Nah, budaknya ini diberi nama, budak ini namanya siapa? Thuwaibah. Nah, Thuwaibah ini teman-teman sekalian, nah, ini yang paling menarik. Kana Abu Lahabin a'taqaha fa'arda'atin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Thuwaibah ini budaknya Abu Lahab yang kemudian dibebaskan oleh Abu Lahab. Ada beberapa riwayat ini yang menyebutkan waktu pembebasan ini. Jadi ada riwayat pertama mengatakan bahwa Abu Lahab membebaskan Thuwaibah ini ketika gembira mendengar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu Nabi lahir itu di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, begitu mendengar kabar bahwa ini lahir nih keponakannya gitu kan, Nabi SAW ya, begitu gembiranya dengan kelahiran itu, maka diekspresikan kegembiraan itu dengan membebaskan budaknya, yaitu Thuwaibah, yang ketika nanti kelak dibebaskan, ternyata beliau juga yang menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan ASI di antara ASI pertama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada versi yang pertama tentang itu. Ada versi yang kedua mengatakan bahwa Thuwaibah ini dibebaskan oleh Abu Lahab sesaat sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas di antara berbagai versi itu, kita ingin menarik teman-teman sekalian ke versi yang pertama, karena di sini ada lekat dengan beliau memberikan ASI kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena logika berpikirnya begini, ya, bagaimana seorang budak bisa memberikan ASI kepada orang merdeka, sedangkan keadaannya terikat? Itu logika sederhananya itu dulu gitu kan. Jadi kalau kita mau versinya terlalu jauh nih, sebelum hijrahnya Nabi baru dibebaskan, ya versinya terlalu jauh. Karena kalau kita tarik statusnya, ini kan statusnya budaknya kepada ya pamannya Nabi yang sangat memusuhi Nabi. Jadi kalau kita ambil logika yang kedua, kalau beliau itu dibebaskan menjelang hijrah, otomatis kan masih menjadi budaknya siapa? Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab bisa memperkenankan beliau ini menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi dia kemudian menjadi musuhnya Nabi atau musuh dakwahnya Nabi, gitu kan? Kalaupun tadi kita tarik ini kan masih kecil, masih baru lahir, gitu kan? Kemudian diberikan, ya logika tangkapannya begini: bagaimana seorang merdeka diberikan ASI oleh seorang yang budak? Ya, dalam konteks pada masa itu budak itu sangat terbatas, ya. Itu bagaimana tuannya? Nggak mungkin tiba-tiba bisa memberikan ASI begitu, nggak mungkin. Ya, dan nggak ada sejarah memberikan keterangan kepada kita bahwa Abu Lahab langsung memerintahkan Thuwaibah untuk menyusui Nabi. Nggak ada. Ya, dan tidak punya kemampuan seorang budak untuk menyusui orang merdeka. Itu nggak ada. Ya, maka yang paling gampang dipahami di sini, Thuwaibah radhiyallahu ta'ala anha bisa menyusui Nabi dengan status kemerdekaannya, bukan status budaknya. Ya kan? Maka bagaimana dia merdeka? Yang paling gampang untuk dipahami kembali ke sini. Ya, fa'ataqaha kana Abu Lahabin adalah Abu Lahab pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'taqaha membebaskan ya status Thuwaibah itu dari kebudakannya menjadi orang merdeka, fa'arba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pakai tertib di sini, pakai fa. Maka setelah dibebaskan itu ya baru kemudian di situ menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan asinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang mungkin yang paling mudah untuk diterima versi ini, ya. Karena saya melihat beberapa versi itu terlalu dipaksakan untuk membawa satu penghukuman, sehingga dalam keterangan atau analisis sejarah itu menjadi tidak fair pada akhirnya. Ya, jadi kalau sekalipun berbeda pendapat, tidak harus berargumentasi dengan sesuatu yang berlebihan sehingga menarik atau menjauhkan sesuatu pada sesuatu yang potensi hakikat kebenarannya lebih tinggi. Ya, jadi kalau saya pribadi lebih cenderung bahwa
Thuwaibah ini radhiyallahu taala anha dibebaskan oleh Abu Lahab, ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dibebaskan oleh Abu Lahab ini persis saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal, ketika gembira mendengar kelahiran keponakannya itu lahir, kemudian ekspresi kegembiraannya itu ditunjukkan dengan membebaskan budaknya. Ya, nanti setelah tumbuh dewasa itu baru muncul persoalan. Di antara persoalannya ya karena merasa tidak menerima dengan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berbagai faktor-faktor lain yang mungkin dalam sejarah nanti kita bisa ungkap. Tapi poinnya di sini adalah teman-teman sekalian, bahwa seorang Abu Lahab ini gambaran besarnya, ya, yang namanya bahkan diabadikan dalam Al-Quran, ya, dengan surah dinamakan dengan namanya langsung, surah Al-Lahab, tabat yada abi lahabin wa tab, gitu kan? Nah, ini seorang Abu Lahab yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, memusuhi Nabi SAW, menghambat dakwahnya, kan? Setelah Nabi diangkat jadi seorang Nabi, seorang utusan, menyampaikan risalah dakwah, baru muncul kemudian penolakan-penolakannya, dan muncul juga sikap-sikap perilaku buruknya yang tidak pernah ada sebelumnya. Yang pada awal-awal Nabi masih soleh, belum muslih, ya. Soleh itu artinya baik secara pribadinya, dari awal sampai akhir, semua orang suka, semua orang senang. Ya, jangankan Abu Lahab, ya semuanya, Abu Jahal, macam-macam semua dan sebagainya itu semua senang pada Nabi SAW. Ya, hanya ketika beliau kemudian menyampaikan risalah kebaikan, memperbaiki yang salah, gitu kan? Kemudian menunjukkan jalan-jalan yang baik, menyambungkan silaturahim, mengajarkan cinta, tidak menindas. Maka orang-orang yang telah lama matang dalam penindasan, ya kan? Telah lama matang dalam kezaliman, ini merasa terganggu dengan semua itu. Ya, ini adalah fitrah dalam dakwah. Kadang-kadang kita juga sama, ketika ada orang baik datang untuk meluruskan, ya jangan dikira orang-orang yang telah nyaman dengan keburukan itu akan begitu saja menerima. Ya, boleh jadi responnya bisa berubah dari yang tadinya simpati tiba-tiba bisa jadi antipati, bahkan menjadi musuh, kan? Nah, di awal-awal kelahiran Nabi itu ada kesenangan tersendiri yang kegembiraannya diekspresikan dengan membebaskan budaknya Thuwaibah. Setelah dibebaskan itulah kemudian, ya, fa'arda'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau memberikan ASI-nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abu Salamah tadi yang mendapatkan itu. Jadi di era-era itu, ya, saat era kelahiran Nabi dan masa tumbuh kembangnya, masa tumbangnya, memang donor ASI sudah populer di kalangan masyarakat pada masa itu. Ya, donor ASI itu sangat populer sekali. Ya, selain nanti dari Sayyidah Thuwaibah radhiyallahu taala anha, juga nanti dari daerah-daerah, ya, perkampungan yang memang masih alami. Ya, makan minumnya alami, kemudian tutur katanya juga masih halus, masih baik, seperti Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Ya, Halimah Sa'diyah itu kan dari daerah, ya, dari kampung-kampung yang kemudian Nabi SAW dikirim ke sana selain mendapatkan ASI juga mendapatkan iklim yang bagus, ya. Jadi dari pergaulannya, dari tuturnya, dari macam-macamnya, sehingga tidak terkontaminasi dengan bahasa-bahasa pergaulan yang sudah marak di masyarakat pada masa itu. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Nah, apa kaitan antara manfaat yang didapatkan dengan kegembiraan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan? Nah, ini poinnya. Jadi ketika Abu Lahab ini senang dan mengekspresikan kesenangan kegembiraan dengan lahirnya Nabi, yang melalui pembebasan terhadap budak beliau, yaitu Sayyidah Thuwaibah radhiyallahu taala anha, yang dengan itu kemudian menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saat tumbuh dewasa, diangkat jadi nabi, jadi rasul, berdakwah dan sebagainya. Dan di era itulah tadi yang saya katakan, Abu Lahab kemudian tiba beralih menjadi orang yang memusuhi Nabi SAW, bahkan sangat buruk sekali perlakuannya kepada Nabi, sehingga diancam dengan neraka yang sangat sempurna apinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka singkatnya, meninggallah, ya, Abu Lahab ini. Falamma mata, maka tatkala meninggal Abu Lahab ini, uriyahu ba'du ahlihi, maka di antara keluarga besar Abu Lahab ini diperlihatkan dalam mimpi tentang keadaan Abu Lahab itu. Ya, dalam riwayat disampaikan Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi Abbas paman Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, beda usia dengan Nabi sekitar 3 tahun. Jadi ketika Abu Lahab ini sudah tewas, ya kan, sudah meninggal,
Kemudian diperlihatkan di mimpi keadaannya, ya, keadaan Abu Lahab ini diperlihatkan di dalam mimpi kepada paman Nabi SAW, yaitu Al-Abbas. Ini ceritanya Urwah, ya, dan ini thiqah orangnya, ya, terpercaya, artinya kredibel. Bisyarni hibatin, gitu kan, maka ditunjukkan oleh Allah di dalam mimpinya Al-Abbas tentang keadaan Abu Lahab ini yang begitu tersiksa, begitu buruk, ya, keadaannya. Jadi luar biasa buruknya dan sebagainya. Qala lahu, maka mengonfirmasi kepadanya, ya, bertanya, gitu kan. Di sini Al-Abbas bertanya, madza laqit, gitu kan, apa yang kau hadapi, apa yang kau dapati, gitu kan, setelah kau mati itu, setelah kau meninggal. Maka qala Abu Lahab mengatakan, lam alqa ba'dakum, aku tidak menemui apapun, ya, setelah aku meninggal itu, ya, ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Thuwaibah. Allahu akbar. Ya, jadi keterangan Abu Lahab di sini, aku tidak menemui apapun setelah meninggal itu, kecuali semuanya itu berat situasinya, ya, buruk situasinya, tersiksa, keadaannya berat, sulit dan sebagainya. Nah, ini mengonfirmasi apa yang Allah sampaikan di surah Ghafir. Ya, surah Ghafir, teman-teman, surah ke-40 di ayat ke-46. Ya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Di orang-orang yang zalim, lalim, gitu kan, selama berkehidupan di dunia gemar menindas, mengingkari petunjuk-petunjuk Allah, gitu kan, kemudian juga mencela utusan-utusan Allah, gitu kan, dan seterusnya, ya. Itu kalau dia tidak taubat sampai kemudian dia meninggal, maka di waiting room itu, ya, di kuburnya itu, waiting room, tempat tunggu sebelum dihisab. Jadi bukan hisab saat kembali kepada Allahnya tuh, ya, masih di dalam kuburnya, maka ditampakkan neraka setiap pagi dan petang, tampakkan terus an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ini konfirmasi yang sangat jelas dari firman Allah dalam Al-Qur'an. Jadi perlihatkan, ya, dalam mimpinya di antara keluarganya Abu Lahab, ya, riwayat mengatakan Al-Abbas radhiyallahu taala anhu ditampakkan bahwa dia senantiasa merasakan sesuatu yang sulit, yang berat, gitu kan, yang sehingga tersiksa dengan itu semua. Ini konfirmasi dari Al-Quran yang tadi saya sampaikan. Jadi ditampakkan neraka, ya. Jadi bisa kebayang lah kalau Anda saja, atau jangan Anda lah, ya, saya yang lain, tidur, dalam tidurnya mimpi ketemu kuntilanak botak jelek, gitu, dan macam-macamnya. Wah, sudah mukanya rusak, kan Anda pengen cepat bangun, kan. Ya, biasanya kalau orang mimpi buruk kan langsung bangun, kan. Setelah itu napasnya terengah-engah, pengen minum, ya, yang muslim istighfar macam-macam dan sebagainya. Nah, ini sekarang dia tidur nggak bangun-bangun, tersiksa, kan. Ya, Anda kebayang nggak, mimpi buruk nggak bisa bangun terus saja begitu, bukankah tersiksa? Nah, ini tiap waktu yang ditampakkan neraka terus. Kecuali satu keadaan, ya. Kapan satu keadaan itu? Khusus di hari Senin, ya, saat dia membebaskan budaknya Thuwaibah itu, yang kemudian memberikan ASI-nya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tepat di hari itu dia mendapatkan minuman, diberikan minuman, ya, sebagai kompensasi dari perbuatannya saat itu yang membebaskan Thuwaibah karena senangnya dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi riwayat ini, satu, dokumentasi sumbernya valid, Sahih Al-Bukhari. Ini satu bagian, kan. Yang kedua, pembuktian sejarahnya ada, teman-teman, bisa dilacak dari nama-namanya semua valid, gitu kan. Yang ketiga, apa yang disampaikan kepada kita kaitan dengan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga menjadi menarik, bahwa Anda bisa bayangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kepada kita tentang orang-orang yang pernah berbuat buruk kepada Nabi dengan tingkat keburukan yang sangat jelek sekali sehingga diabadikan keburukan itu dalam Al-Quran. Tapi di sini berikan gambaran, ya, dengan satu kebahagiaannya dia di awal kelahiran Nabi, dengan dia berbahagia itu mengekspresikannya dengan berbuat baik, ya, membebaskan budaknya Thuwaibah. Lalu budaknya ini memberikan kebaikan kepada Nabi SAW dengan memberikan ASI, ya. Itu dari pemberian ASI kepada Nabi akibat kebaikan yang pernah dilakukan oleh Abu Lahab ini, dibalik diberikan kemudian gambaran kebaikannya dengan diberikan minum saat dia dalam kesulitan di dalam kuburnya, ya kan. Nah, ini belum masuk ke akhirat dengan hukum nerakanya, ya. Jadi kita jangan berikan hukum dengan hukum akhirat, karena ada sebagian yang mengatakan, oh, nggak bisa diringankan, ya, karena banyak ayat-ayat yang mengatakan nggak ada kemudian keringanan ketika seorang masuk neraka, karena sebagian ahli neraka meminta untuk diringankan
Yukhaffif lahumul adzab, ya untuk diringankan kepada mereka siksa. Jawaban dari Allah tegas, tidak ada keringanan. Nah, ini hadis berbicara tentang kondisi dia pasca kematian di alam kuburnya, bukan kondisi tentang ketika dia masuk ke alam di akhirat nanti, yang semua terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada dalam hukum-hukum setelah hisabnya. Maka apa yang terjadi Allah yang menetapkan. Tapi ini kondisi yang ingin memberikan kesan kepada kita, ya, bahwa ketika Abu Lahab masuk ke dalam kubur, situasinya mendapatkan gambaran dari kesulitan kuburnya, siksa kuburnya, ya, dengan konfirmasi tadi ayat yang saya sampaikan, surah yang saya sampaikan, dan ada satu perbuatan baiknya dengan kebahagiaan tadi yang memberikan manfaat untuk dia di alam kuburnya. Nah, ini gambaran, ya kan? Ini gambaran dari apa yang bisa kita dapatkan. Apa yang bisa kita tarik pelajarannya dari sini, teman-teman? Jadi Anda bisa gambarkan bahwa orang yang terburuk saja perilakunya, yang bahkan diabadikan dalam Al-Quran perbuatan buruknya, pernah merasa bahagia dengan kelahiran Nabi dan mengekspresikan kebahagiaan itu dengan perbuatan baik, maka dia mendapatkan manfaat dari kebaikan itu. Maka dari itu sebagian ulama juga memberikan gambaran kepada kita bahwa kita mesti bahagia dengan kehadiran Nabi SAW. Kita mesti bahagia, ya kan? Dengan kehadiran, kelahiran beliau, keadaan beliau memberikan petunjuk. Dengan cukup kita jadi umatnya saja, kita mesti bahagia. Karena nabi-nabi dulu pun itu sudah banyak mengharapkan membersamai Nabi Muhammad SAW. Bahkan menjadi umatnya, pendukungnya. Itu kan kita dapatkan di surah Ali Imran itu kan, di ayat 81. Ya. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ya, dan pahami, pelajari, ingat ketika Allah mengambil komitmen perjanjian dengan semua nabi yang akan bertugas di bumi. Maka di antara komitmennya, kalau Anda bertugas saat membersamai Rasul terakhir yang paling istimewa, yang akan merangkum dan menyempurnakan semua risalah itu, dan bersamaan eranya dengan kalian, kalian harus berkomitmen untuk membantu Rasul itu beriman kepadanya. Artinya jadi umatnya. Ya. Maka mereka semua mengatakan, ya Allah, kami berkomitmen. Kata Allah, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ya, saksikan, aku menjadi penjamin dan bersaksi atas semua kesaksian kalian semuanya sebelum mereka bertugas. Dan kita ketahui semua rasul ini nggak ada yang sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayat ini ditampilkan untuk memberikan keagungan dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekiranya para nabi dan rasul itu pun bertugas di eranya bersamaan dengan Nabi Muhammad, mereka berubah jadi umatnya, ikut syariatnya Nabi. Bayang ya. Nah, jadi nabi-nabi dulu saja yang paling dekat eranya ke Nabi Muhammad SAW kan Nabi Isa alaihissalam, 600 tahun kurang lebih. Ya, Nabi Isa itu sampai memberi kabar gembira, seorang Nabi Isa gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad, dengan kelahiran Rasulullah SAW. Nabi Isa loh, Yesus, Mesias, ya, itu gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika umatnya mengonfirmasi kepada beliau bahwa Nabi Isa ini diduga sebagai Nabi terakhir, kata beliau bukan. Di Quran surah 61 As-Saff di ayat yang ke-6, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan Nabi Isa itu memberi kabar gembira, ya, bergembira, nyampaikan ke umatnya, ke kaumnya, bergembira menyampaikan, nanti akan datang Rasul setelah aku, penutup yang paling istimewa, hubungannya dengan Allah luar biasa. Ya, nama sifat yang menunjukkan hubungan dengan Tuhan, dengan Allah yang sangat luar biasa disebut dengan Ahmad. Maka dikonfirmasilah keistimewaan itu diantaranya di Al-Bukhari nanti, nomor hadis di 2010 itu sampai 2012. Walaupun beliau dijamin masuk surga, turun surah surganya dengan turun Al-Kautsar sebelum wafatnya itu, tapi tetap masih bisa terkoneksi dengan Allah dalam sholat tahajudnya, bahkan itu sampai bengkak-bengkak kakinya, yang sulit untuk ditiru. Ya, la tas'al husnihinna wa tulihinna, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, jangan tanyakan bagaimana panjang dan bagus bacaannya. Jadi ini konfirmasi yang menunjukkan bahwa sebagai orang Islam itu mutlak wajib bergembira, ya kan, dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi Isa bergembira, ya kan, bahkan orang-orang divonis buruk bahkan dengan perilaku mereka, dan diabadikan di Al-Quran itu bergembira dengan kelahiran di awalnya, ya kan, Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada akhirnya mereka bersikap buruk dan dihisab dengan keburukan mereka itu.
Jadi hisab pada kebaikannya ada di dalamnya hisab, ya, hisab akhirat tentu berbeda dengan dunia. Sepanjang mereka ada di dunia dibalas dengan hukum dunia, di alam kubur dibalas dengan aturan alam kubur, di akhirat dibalas dengan aturan akhirat. Itu yang mesti dipahami. Ya, sehingga kalau orang pun dia ingkar berbuat baik di dunia, hukum dunia berlaku. Itu seperti Quran surah 25 ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ketika ada seorang yang belum beriman berbuat baik di dunia, diberikan kebaikan hukum dunia, hukum akhirat belum berlaku bagi dia. Ya kan? Ya, harus adil Allah. Ketika masuk ke alam kubur, hukum kubur yang dipakai dunia luntur semua. Makanya pakaian dunia nggak ikut. Itu kan? Ya, pekerjaan dunia nggak ikut, hasil dunia nggak ikut. Ya, yang dipakai hukum kubur. Kalau dia tidak ada bekal-bekal kubur, semuanya buruk, semuanya jelek dan sebagainya, maka apa yang terjadi? Tampakkan neraka seperti Firaun, tampakkan neraka terus dan koleganya pagi dan petang. Quran surah Ghafir ayat 46 tadi. Ya, Abu Lahab juga demikian, tampakkan neraka. Ya, cuma dia punya satu kebaikan yang terkait dengan Nabi tadi. Apa itu? Membebaskan budaknya Thuwaibah radhiyallahu taala anha yang kemudian memberikan ASI pada Nabi. ASI yang sampai ke Nabi itu berbalas menjadi manfaat untuk dia di alam kuburnya. Akhirat, ya hukum akhirat yang dipakai. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jangan bias memberikan dampak hukum. Jangan sampai hukum di akhirat diturunkan ke kubur atau ke dunia, itu nggak sama. Ya, cara pandangnya berbeda. Atau menarik terlalu jauh seperti tadi misalnya bagaimana Abu Lahab membebaskan Thuwaibah ya radhiyallahu taala anha. Itu jangan terlalu jauh juga. Ya, walaupun itu persepsi kita saling menghormati. Ya, tapi jangan sampai satu persepsi ini memberikan hukum kepada yang lain dengan cara yang tidak baik, ya, atau memberikan satu gambaran yang memutus silaturahim. Ini juga tidak baik. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya, seorang muslim mesti gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi gembira itu karena apa? Karena Allah telah menetapkannya. Jadi kita bergembira karena Allah. Bergembira karena Allah memberikan petunjuk. Bergembira karena Allah memberikan orang terbaik untuk menunjukkan kita pada kebaikan. Dan bergembira dengan kemuliaan Rasulullah SAW yang Allah tetapkan kepadanya. Ya, dan kegembiraan itu melahirkan manfaat. Adapun ekspresi kegembiraan, nah kita salurkan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa di antara konfirmasinya? Konfirmasinya adalah apa yang kita pelajari hari ini. Kita berbuat banyak kebaikan di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Anda bisa bayangkan, orang yang perilakunya buruk saja berbuat baik di hari lahirnya Nabi dan merasa gembira dengan kelahiran itu, dia mendapatkan manfaatnya. Maka bagaimana kita dengan orang yang beriman pada Rasulullah SAW, ya, pada risalah beliau, dan yakin dengan apa yang Allah tetapkan dengan nilai-nilai kebaikan yang sempurna. Jika orang berbuat buruk saja kepada Nabi SAW, dia pernah gembira dan merasakan manfaatnya, maka bagaimana dengan kita yang mencintai Rasulullah SAW? Maka silakan ekspresi kebaikannya, kita bisa ekspresikan dengan cara yang bermacam-macam, dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Kan dibenarkan. Kata Nabi SAW, man shalla alayya, itu kan sholatan wahidah, sallallahu alaihi asyra salawat. Atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah membalas kepadanya 10 kali lipat. Gitu kan? Nah, kemudian juga kita bisa misalnya meniru hikmah puasanya Nabi. Karena ketika dikonfirmasi Nabi di hari Senin kenapa puasa, Nabi menjawab bahwa kama qala Rasulullah SAW, kan hadza yauma wulidtu, ini adalah hari kelahiran saya. Nah, hikmah, wisdom, value dari puasa itu kan dua. Satu, meningkatkan amal saleh, ya kan? Yang kedua itu mencegah amal salah. Makanya orang puasa banyak berbuat baik. Gemar baca Quran, meningkatkan puasa sunnah. Dengan puasa sunnah itu ibadah sunnah yang lain ikut, sholat sunnah ikut, tuh kan? Sikap baik muncul, yang buruk-buruk ditahan. Nggak ada orang puasa terdorong untuk mencuri misalnya, korupsi, untuk mencela orang, ditahan tuh. Nah, maka bergembira dengan kelahiran Nabi ini bisa mengambil hikmah dari puasanya di hari Senin itu. Dengan cara apa? Meningkatkan ibadah, kan? Kemudian juga meninggalkan maksiat. Bagaimana pedoman untuk itu? Bacalah pedoman Nabi. Jadi mengekspresikan kebahagiaan kita dengan kelahiran Rasulullah, kita bisa belajar sirahnya. Ya, maka ada beberapa ya orang-orang yang Masya Allah, para ulama ada yang mengajarkan sirahnya langsung, ada yang memberikan pemahaman sesuai dengan kulturnya. Ada kulturnya yang senang cerita, diceritakan. Ya, ada yang senang dengan syair, dibikinkan syair, qasidah tentang Nabi SAW. Maka banyak qasidah kita dapatkan.
teman-teman sekalian, menyebar luas luar biasa ya. Jadi silahkan ekspresikan dengan bersolawat misalnya, dengan kita mempelajari sirah Nabi, dengan bersedekah, gitu kan, dengan niat mencintai Rasulullah SAW, dan sebagainya. Maka intinya adalah jangan sampai di hari yang kita memiliki sejarah yang terbaik ini dengan kelahiran Rasulullah SAW, kita nggak kenal Nabi kita. Itu poinnya. Ya, jadi bergembiralah dengan situasi itu, ekspresikan kegembiraan ya dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita melalui Rasulullah SAW, ya, yaitu amal-amal saleh, mengenal Nabi, mempelajari Nabi dan sebagainya, dan menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi. Mencela, menggunjing, menuduh, itu kan yang sangat nggak disukai Nabi. Mengadu domba, bikin hoax, sangat nggak disukai Nabi. Ya, karena itu di waktu-waktu seperti ini justru waktu-waktu menjalin silaturahim. Ya, waktu mengenal cintanya Nabi, kelembutannya Nabi, terapkan dalam kehidupan. Ya, bukan bikin hoax. Bikin video satu dengan dua dipertentangkan, ribut, saling mencela, itu bukan maulid namanya. Ya kan? Jadi pada akhirnya kita kembali teman-teman sekalian untuk saling memuliakan. Kita bermohon kepada Allah syafaat Rasulullah SAW. Kita bermohon kepada Allah kemuliaan-kemuliaan, kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah memperbaiki kehidupan kita, semoga Allah menuntun kita pada kemuliaan, dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa menjumpai dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman sekalian, semoga kita dibahagiakan oleh Allah. Terima kasih. Dan saya mohon maaf jika ada yang salah dalam uraian ini. Mohon berkenan diperbaiki, ditinggalkan saja yang salahnya, dengan tetap kita belajar dan mencari informasi yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Selamat untuk beribadah, untuk kita semua, selamat untuk meniti kebaikan. Dan sebelum saya tutup, teman-teman sekalian, saya mengajak sekali lagi teman-teman untuk turut serta menyempurnakan wakaf di pembangunan pesantren Mira yang insya Allah di waktu-waktu ini kita akan menuju tahap akhir dari bagian pertama di pembangunan, direncanakan 15 Oktober. Itu tahapan pertama bisa tuntas, khususnya sekarang kita akan menyelesaikan finishing di area masjid, marbot, dan sebagian dari infrastruktur. Mudah-mudahan diberikan kelapangan teman-teman yang masih punya kesempatan berwakaf bisa ke nomor rekening 111 3 kali satunya 111, kemudian 4444 4 kali 4-nya, lalu 142 111 4444 142 atas nama Ma'had Islam Rafiah Akhyar, Ma'had Islam Rafiah Akhyar di rekening Bank Syariah Indonesia. Demikian. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.